sambil pup Sambil muncul tumbuh benih cinta. Ya, betul. Itu luar biasa ini ya. Ini saya baru pertama kali mendengar ada benih-benih cinta tumbuh saat pup keluar. Betul. Jadi ini dari mata turun ke pup. Iya, karena tidak mungkin lewat hati, lagi kebelet mereka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel Habibah. Saya Tirta Dayat dan rekan saya Ian. Kami berdua akan selalu menemani Anda untuk membahas fenomena-fenomena yang ada di belahan dunia ini. Baik, untuk kali ini Ian kita akan bahas apa ini? Kayaknya menarik bahas India ya. India. Oke. India. Kalau India sih memang banyak yang menarik untuk dibahas. Tapi kali ini kita bahas apa? India. Ada artikel yang menarik. Bagi Oke. saya itu adalah ini nih. Oke. Separuh orang India tidak punya toilet. Separuh orang India tidak punya toilet. Maksudnya gimana nih? Jadi menurut data sensus terakhir, Iya. hampir setengah penduduk India Setengah dari 1,2 miliar 1,2 penduduk miliar penduduk ya tidak memiliki toilet di dalam rumah. tidak memiliki toilet di rumahnya. Berarti kalau 1,2 miliar itu sekitar kurang lebih 600 juta orang tidak punya toilet di rumahnya. Ya kurang lebih 600 juta. Wow, luar biasa pemirsa. Bisa dibayangkan 600 juta orang pup di mana? Itu Sebenarnya di pertanyaannya. sungai, Pupnya di sungai. di sungai. Pupnya di sungai. Kalau 600 juta orang tidak punya toilet dan itu pupnya di sungai, ini kenapa mereka suka pup di sungai? Maksudnya kenapa tidak bikin toilet sendiri di rumah gitu? Nah, itu ada artikelnya juga tuh. Iya, Nah, oke. Artikelnya adalah Toilet a Love Story. Toilet a love story. India dan budaya toilet di alam terbuka. India dan budaya toilet di alam terbuka. Itu maksudnya oke, kita garis bawahi dulu kata a love story. Berarti ada kisah cinta pada saat pup, begitu. Nah, itu sudah pasti. Itu sudah pasti ya. Dengan beredarnya mereka di sungai, ya, Oke. banyak yang berlalu lalang. Oke. Otomatis kan ada berbagai macam ya, jenis kelamin, Oh. dan lain-lain. Pertemuan mereka itu terjadi di sungai. Di sungai. Ketemunya laki-laki Di dan perjalanan, perempuan. setibanya di sungai. Terus Terus itu mereka bisa bertatap muka ya, Iya, sehingga menimbulkan benih-benih cinta. sambil pup Sambil muncul tumbuh benih cinta. Ya, betul. Itu luar biasa ini ya. Ini saya baru pertama kali mendengar ada benih-benih cinta tumbuh saat pup keluar. Betul. Jadi ini dari mata turun ke pup. Iya, karena tidak mungkin lewat hati, lagi kebelet mereka ini. Iya. Tapi itulah budaya ya. Budaya di artikel itu tertulis Berarti dan budaya toilet di alam terbuka. Berarti kalau begitu pup di alam terbuka itu adalah menjadi budaya bagi orang India dan itu menjadi Betul. tradisi kebiasaan mereka. Betul. Wow, luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan misalnya ini kalau seumpamanya ya 600 juta orang ini tiba-tiba mencet bersamaan penuh itu sungai ya. Mengular. Mengular ya. Nah, yang jadi pertanyaan ketika penuh begitu. Iya. Terus Itu airnya itu bagaimana? iya. Itu menguning itu karena 600 juta orang menemui sungai dan kuning semua. Wah, gila. Nah, tapi itu sudah menjadi budaya mereka ya. Karena pemerintah sudah mengeluarkan beberapa peringatan dalam bentuk waspada terhadap kesehatan, waspada terhadap dampak lingkungan. Ya, terus yang terakhir ini bahkan sampai mau dibayar loh. Nah, Dibayar. Nah, ini artikelnya. Nah, Cuma di India. Cuma di India, Pakai toilet umum dibayar 500 juta, 500.000. Berarti kalau pup di toilet umum yang disediakan oleh pemerintah itu dibayar oleh pemerintah. Terus apa yang terjadi? Apakah mereka yang selama ini pup di sungai itu beralih semua ke toilet umum yang disediakan oleh pemerintah? Sepertinya malah tambah ramai sungainya. Nggak mempan. Oh, tidak mempan. Sungainya malah tambah ramai. Malah tambah ramai. Oh.
Ya memang susah kalau sudah jadi budaya Pak. Sudah menjadi padahal ini sudah dijanjikan uang ya. Sudah dijanjikan uang. Sudah dijanjikan uang, asal mau pup di toilet yang telah disediakan. Iya. Padahal kita di Indonesia itu kalau mau pup di toilet umum malah kita yang bayar, bukan kita yang dibayar. Nah itu dia perbedaannya. Iya kan? Iya. Luar biasa orang India ini ya. Ya luar biasa, di luar nalar sebenarnya. Saya bukan ini, cuman pemerintah sudah membuatkan toilet bahkan sampai ingin diupah ya. Iya. Nah itu yang jadi saya sampai sekarang juga bingung setelah membaca artikel ini. Iya. Dibayar tapi nggak mau. Dibayar nggak mau datang. Tidak mau datang ke toilet atau begini mungkin apa ya? Sudah ada misalnya sanksi, misalnya kalau pemerintah bikin aturan seperti itu ada sanksi, misalnya kalau pup di sembarang tempat. Sampai hari ini masih himbauan sih. Masih dihimbau. Belum ada sanksi tegas karena mau di bahkan yang enak-enak pun sampai dibayar mereka tidak mau. Tidak mau. Kalau begitu, kamu masih ingat waktu COVID? Masih ingat waktu COVID? Ya, di mana polisi-polisi ini itu sangat tegas ya. Betul. Saya rasa cara yang efektif itu adalah menggunakan cara pakai masker dicambuk gini. Kalau kedapatan pup di sungai saya, wah kayaknya sulit gitu. Masa sementara ini dia lari-lari sambil. Saya tidak bisa bayangkan. Tapi sepertinya sulit Pak, karena apa ya? Itu sudah menjadi budaya turun-temurun. Iya, tapi kalau misalnya ya, ini kalau menurut pemerintah India, ini sudah disediakan toilet umum, sudah dijanjikan untuk uang kalau di toilet yang disediakan pemerintah terus itu masih tidak diikuti. Ya mesti ada tindakan tegas misalnya ya kalau pemerintah India melihat ini adalah hal yang baik buat masyarakatnya. Ya saya rasa yang kalau orang India dijanji uang tidak efektif, yang paling efektif di India itu adalah memang dipukul pantat oleh polisi India seperti waktu zaman COVID itu. Coba bayangin Pak, capeknya polisi pukul 600 juta orang nih dipukul. Saya tidak bisa bayangkan polisi India bekerja-kejaran di sungai. Mengejar orang-orang ini. Celananya. Itulah keunikan India ya, yang menurut saya itulah menjadi budaya mereka, sehingga kita mungkin gampang mengingat, mungkin salah satu cara mereka ya, sekalipun itu identitas yang kurang bagus menurutnya, tapi bagi mereka ya itu hal yang biasa, yang wajar. Nah, ini yang mungkin tidak pernah cocok dengan pikiran-pikiran kita di luar daripada India ya. Iya. Ya, karena menurut kita toilet itu bersih, penting dan privasi ya. Iya. Bagi mereka itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Jadi mungkin tidak akan menimbulkan dampak apapun sekalipun diberi uang oleh pemerintah. Mereka cari nyamannya. Oh nyaman. Berarti kalau pup di sungai itu nyaman. Nyaman. Pasti. Sambil ngopi-ngopi, ngerokok mungkin. Bisa jadi. Sambil ngerumpi. Center-center cewek nih gitu. Sambil ngerumpi. Mau ingin apa ya? Betul. Ya kurang lebih seperti itulah uniknya di toilet di India. Satu hal kalau begitu, kalau melihat ini semua, saya melihat bahwa memang punya toilet itu yang saya kepikiran alasannya kenapa mereka tidak mau punya toilet dalam rumah. Kotor. Mereka menganggap toilet itu kotor, bukan sesuatu hal yang bisa kita simpan di dalam rumah. Tapi tidak perlu, karena untuk membuang hajat dan lain-lain itu bisa di sungai. Itu sudah dari turun-temurun soal. Jadi menurut perspektif orang India dan ini sudah turun-temurun bahwa toilet itu tidak boleh berada dalam rumah karena toilet itu kotor, betul. Itu pertimbangannya. Ya. Tapi di lain sisi mereka mengotori alam. Iya, itu sudah pasti. Dampak lingkungannya pasti ada. Oke. Ke sungai, tanah sendiri. Ini juga kenapa mungkin pemerintah India menyiapkan sampai membujuk dengan bayaran kalau mereka mau pakai toilet umum itu agar pencemaran lingkungan ini tidak terjadi ya. Betul. Tapi itu kalau misalnya saya tidak bisa bayangkan sungai-sungai yang ada di India itu ya kalau memang dipakai buat itu. Terus bagaimana dengan
masyarakat yang hidup di daerah yang jauh dari sungai misalnya. Itu mereka ya, tetap mereka pupnya di ada yang rela jauh berjalan jauh demi ke sungai dan ada juga yang menggali. Menggali seperti kucing gitu. Oh enggak, lebih dalam lagi karena ini manusia, Pak. Oh, lebih dalam. Lebih dalam lagi, dia harus lebih ini. Oke. Kayak apa namanya? Oh, mereka menggali. Jadi misalnya kita keluar rumah, misalnya tinggal di sini keluar terus tiba-tiba ada orang menggali, berarti itu mupuk begitu. Oh, enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Kali aja mau menanam, enggak gitu juga. Cuma ya mungkin di desa-desa pedalaman yang tidak berbatasan dengan sungai ya, ya tidak ada cara lain selain mengubur fasesnya mereka. Oke. Karena pembangunan toilet juga belum pasti pemerintah belum merata. Cuman di tempat yang menurut pemerintah terlalu parah dan aksesnya sudah ramai ya, ditempatkan di tempat umum aja sih, itu mereka malah seakan-akan nggak melihat toilet itu. Oh, I see. Oke. Terus apa yang kita bisa tarik dari ini semua menjadi pelajaran buat kita bahwa perspektif di satu sisi bahwa orang India tidak punya toilet karena menurut mereka toilet itu kotor kalau berada dalam rumah. Tapi di sisi lain itu mencemari alam. Betul. Mencemari alam. Kenapa? Ya buktinya pemerintah India sendiri sampai berupaya untuk mengurangi kebiasaan rakyatnya yang suka suka pup di alam, begitu di alam terbuka. Oke. Pertanyaannya, saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya kau dan saya itu lagi pup terus berhadapan. Dan itu pasti terjadi di India kan? Itu terjadi di India kan? Sampai sampingan gini juga ada ini. Ada ya? Ada sambil ngomongin bisnis ya. Feelnya dapat kayak. Feelnya mereka kan. Cuma kembali lagi ya kalau kita mau lihat itu. Ya itu adalah sepertinya ya. Boleh dikata itu warisan budaya. Jadi salah satu keunikan yang mungkin disematkan oleh Tuhan. Mungkin maksud saya ada beberapa agar kita belajar bahwa perbedaan itu kita harus saling memahami. Oke. Kita bisa pahami itu kebiasaan orang India. Banyak hal sih kalau orang India kita lihat ya, macam-macam. Ada yang misalnya itu yang banyak beredar soal food street ya, dan macam-macam lah. Tapi apapun itu, satu hal yang paling penting saya rasa bahwa ya syukurlah kita di Indonesia tidak punya kebiasaan seperti itu. Kenapa? Karena berarti kita tidak mengambil bagian dari orang-orang yang mencemari alam. Saya tidak bermaksud menganggap bahwa orang India itu mencemari alam. Ya. Mungkin keterbatasan pengetahuan juga. Salah satunya. Edukasi ya kan. Pemahaman soal ini ya. Karena pemerintahnya kan. Ini soal kebiasaan juga. Iya. Kalau begitu saya rasa untuk kali ini saya juga tidak bisa berlama-lama kalau membahas soal pup. Kenapa? Karena agak-agak berasa. Takutnya aromanya sampai sini. Di sini. Betul. Jadi itu saja barangkali teman-teman. Silakan Anda menilai sendiri soal pup tidak punya toilet di dalam rumah dan pup di alam terbuka di sungai atau mungkin menggali seperti kucing katanya. Silakan Anda menilai dan silakan berkomentar. Bebas berkomentar, kolom komentar dan meluarkan opini kira-kira apa sih gitu. Ya. Dan yang menyebabkan mereka ini. Ya, dan jangan lupa ngasih komentar yang santun, saling menghargai satu sama lain. Saya rasa demikian teman-teman. Oke, saya Deta Dayat dan saya Ian. Kami berdua mohon pamit. Terima kasih untuk waktunya menonton kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.